Mana pecinta Quran? Jawab, ini pecinta Quran gitu. Mana pecinta Ini Quran? pecinta Quran. Ini pecinta Quran. Mana anak yang Ini pintar? anak yang pintar. Ini anak yang pintar. Di Di mana? sini. Di sini. Siapa? Aku. Ayah. Saya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Coba Mbak Aulia dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum guru lanjutkan, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, untuk yang pertama, terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, mengartikan surah Al-Maun dengan benar. Yang keempat, menjelaskan makna isi pokok atau pesan surat Al-Maun. Yang kelima, mengetahui hukum bacaan, mimati, atau sukun. Sebelum kita masuk materi, Bu Guru mau tanya, di sini gambarnya kelihatan? Kelihatan Ya, untuk yang ini, yang pertama, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Orang Ya, gambar anak-anak. berangkat mengaji. Anak. Iya. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran, Cung? Siapa, Cung? Angkat tangan. Siapa? Bu, Mbak Ulfa sudah baca Al-Quran hari ini? Mbak Nurani? sudah Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Gimana cara menghafalkan Al-Quran? Siapa yang tahu agar kita hafal? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Harus Bisa berulang-ulang ya, Bu. dibaca pinter ya. Siapa tadi ya? Pinter dibaca ulang-ulang. Adakah di tempat kalian itu anak yang yatim? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh ya. Anak yang tidak apa? Anak yang tidak memiliki Ayah. ayah. Siapa yang tahu kenapa Rasulullah itu sayang pada anak yatim? Karena Rasulullah juga sejak kecil Sudah menjadi tidak anak yatim. sini nanti selain kita belajar tentang surat Al-Maun, juga di sini akan meneladani sikap yang harus kita teladani dari menyayangi anak yatim. Guru akan tampilkan surat Al-Maun. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Kita baca biar cepat hafal ya. Dari ayat pertama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ayatalladzi Yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yang ketiga, wala yahuddu Wala yahud ala ta'amil miskin. Iya, pinter. Yang keempat, fawailul lil musallin. Fawail, bareng-bareng. Fawailul musallin. Oke, pinter. Sekarang lanjut yang kelima. Alladzina hum
Alladzina Nahum an sholatihim sholatihim sahun. Yang sahun. keenam, alladzina hum Alladzina yuraun. hum Yuraun. yuraun. Yang terakhir, wayam naunal maun. Wayam Jam Naunal maun. mau Sekali lagi, wayam Wayam naunal maun. Nah, kalian tahu nggak kalau kita membaca Al-Quran satu hurufnya ini dapat pahala berapa? Dapat pahala 10. Apalagi kalau kita dihafal terus-menerus satu ayat berapa kali pahalanya banyak apa enggak? banyak Ibu. Banyak. Sekarang kita harus tahu juga artinya. Artinya yang pertama, coba dibaca yang pertama. Mbak Aulia, yang pertama artinya apa? Tahukah? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Iya. Yang kedua, Mbak Indah Susanti. Itulah orang yang. Yo, Mbak Indun. Nomor dua artinya apa? Itulah orang yang menghardi anak yatim Lanjut, Mbak. Yang nomor tiga. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Iya, nomor empat. Adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, Lanjut, yaitu yaitu yang lalai terhadap sholatnya, terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat ria tujuh, dan memberi bantuan. bantuan. Sekarang arti dari masing-masing kata nih. Yang pertama, kita. Aroa, anta. Artinya apa? Tahukah Tahukah kamu? kamu? Allazi artinya orang Ya, Orang yang yang yukadzibu mendusta. mendustakan Bidin agama. Coba. Sekarang lanjut ayat ketiga. Ayat ketiga. Wala yahuddu artinya dan tidak Dan tidak menganjurkan Oke. Ngala to'ami memberi beri makan makan. Miskin orang orang miskin. miskin. Coba Mbak Siti Maria Ulfa. Eh, ngala to'ami artinya apa? Ngala to'ami artinya. Ibu. Masya Allah. Ayat yang keempat. Fawailun ya. Artinya apa? Maka celakalah lil musolli orang-orang yang orang-orang yang sholat musolli nahum ya yang mereka itu ngan sholatihim terhadap sholatnya sahun lalu jadi orang yang celaka itu yang lalai terhadap sholatnya. Nah, sekarang yang ayat ke-6. Alladzinahu artinya apa? Juga orang-orang yang berbuat ria. Sekarang yang terakhir ayat ke-7. Wayam nah artinya dan enggan al maun memberi bantuan. Iya. Sekarang lanjut asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun ya. Untuk ayat yang 1 sampai 3 itu berisi peristiwa di mana ada seorang saudagar kaya yang setiap hari Minggu menyembelih unta. Pada saat menyembelih ada seorang anak yatim datang untuk meminta daging unta tersebut. Namun mereka tidak mau memberi, melainkan langsung menghardik dan mengusir anak tersebut.
Ya, sampai di sini ada yang tahu? Ada yang tanya? Menghardik itu apa? Coba Bu Guru tanya deh sama anak-anak. Menghardik artinya apa menghardik? Membenci, Bu. Artinya, Oh, membenci Mas Rohani ya, pintar. Menghardik itu artinya membenci ya, artinya tidak sayang gitu ya. Jangan sampai kita terhadap anak yatim seperti itu. Terus yang ke ayat 4 sampai 7 dalam riwayat itu diceritakan pada masa Rasulullah SAW ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan hanya ingin dilihat dan dipuji orang lain. Mereka sholat seenaknya sendiri, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Sekarang pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Surat Al-Maun mengandung pesan penting tentang kepedulian sosial dan kemanusiaan. Pertama, dalam ayat ini Allah menegur orang-orang yang mendustakan agama dengan menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Terus selanjutnya, yang kedua, ayat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang salat namun lalai terhadap salatnya dan hanya melakukannya untuk pamer atau ria. Iya. Itu menunjukkan niat yang ya, kalau kita ibadah dengan niat yang tulus itu karena apa? Mengharap ridho dari Allah. Yang ketiga, dalam ayat terakhir, kita diingatkan untuk tidak pelit enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Mengandung pesan bahwa sebagai manusia kita harus bersikap dermawan dan saling membantu satu sama lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Kebaikan sekecil apapun, seperti memberikan bantuan material atau moral, sangat berarti bagi orang-orang yang kurang beruntung. Dengan memahami dan mengamalkan pesan-pesan dari surat Al-Maun, kita dapat menjadi individu yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama serta menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Anak soleh. Iya. Sekarang Bu Guru punya lagu hukum mimati atau sukun. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Hukum mimati Mati itu itu dibagi dibagi tiga. jadi tiga. Satu, ikhlas Ikhlas syafawi syafawi dibaca dibaca dengan dengan samar. samar. Huruf-hurufnya ada ada satu, yaitu yaitu huruf Panjang yang dua. Yang kedua adalah idgham idgham mutamathilain dibaca sama baik sifatnya dan dan maksudnya. maksudnya. Hurufnya Hurufnya itu mim dibacanya dibacanya mendengung. panjangnya Dua harakat. Yang ketiga adalah idhar idhar syafawi safawi dibaca dengan jelas. Hurufnya ada banyak selain huruf mim huruf mim dan juga huruf ba. Panjangnya satu harakat. Iya, pintar. Di sini Bu Guru ada ini alladzina hum muhum mim mati bertemu apa ini? Ain. Oke, dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum. Ya, dari Bu Guru cukup sekian. Coba kita baca suratul dibaca apa? Fatihah, hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semuanya anak-anak soleh-soleh hebat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita